Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, selamat datang di Posisi Podcast Sistem Informasi yang selalu bawa wawasan seru terkait seputar dunia teknologi, data, dan juga inovasi. Bersama saya, Husnul Hidayah dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 23. Dan episode kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang bikin mahasiswa SI itu deg-degan dan juga excited. Nah, termasuk topik yang nantinya kita akan bahas, obrolin bersama narasumber kita yang cantik dan juga luar biasa ini, kedatangan Ibu Lucy Octaviana. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih. Selamat datang juga. Oke. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut ngobrol, aku mau bacain sedikit CV dari Ibu Lucy sendiri. Ibu Lucy Dwi Octaviana Eskom MSI kebetulan salah satu dosen Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Amikom Purwokerto. Beliau berdomisili di Purbalingga, Karanggintung, Sumbang, Banyumas. Untuk riwayat pendidikan, beliau S1 di Teknik Informasi STIMIK Amikom Purwokerto. Untuk S2-nya beliau Magister Manajemen Sistem Informasi di Universitas Bina Nusantara Jakarta. Untuk riwayat mengajarnya, beliau mengajar di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak, Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak, Rekayasa Pengembangan Lunak, Algoritma dan Struktur Data, dan juga Statistik. Beliau juga sebagai salah satu dosen pembimbing skripsi ya Bu ya? Iya, betul. Nah, kebetulan obrolan kita kali ini akan membahas terkait skripsi Bu. Oke, ya. Karena kan sekarang kita tahu kalau misal contoh saja saya ya Bu, saya kan sekarang kan semester genap udah selesai ya, bentar lagi selesai, otomatis mau menuju semester ganjil. Mungkin ada nggak sih Bu kayak definisi terkait skripsi sendiri? Mungkin kan banyak mahasiswa baru yang mau kuliah ataupun nantinya yang nanti nonton mungkin bukan mahasiswa tapi kan mereka pengen tahu loh kayak skripsi itu secara garis besar itu gimana. Kalau dari Ibu sendiri definisi skripsi itu apa sih Bu? Skripsi? Ya. Oke, sebelum saya jawab, saya ingin tanya ke Mbak Nia nih. Mbak Nia ya, kalau menurut Mbak Nia sendiri yang belum menghadapi skripsi, kira-kira skripsi itu apa? Kalau dari saya sendiri skripsi itu kayak syarat penting untuk kelulusan bagi mahasiswa yang nantinya yang mengambil sarjana S1 ataupun D3 ataupun D2 gitu sih. Oke, enggak, kalau D3 beda dong. D3 itu tugas akhir. Oh, tugas akhir gitu ya. Namanya beda. Kalau skripsi itu khusus untuk S1. Ya. Terus apakah itu hanya syarat biar lulus jadi bikin skripsi, menyandang gelar sarjana, atau prosesnya itu sendiri ada maknanya? Pasti kan ada pengambilan tema, riset, metode, dan lain-lain gitu ya. Apakah itu satu hal yang penting menurut mahasiswa atau udah yang penting lulus aja deh kayak gitu? Mungkin menurutnya gimana pandangannya? Setahu saya kan kalau misalnya skripsi itu kan harus kita mengambil topik, riset, dan segala macam. Terus kita harus penelitian secara terjun langsung ke apa yang nantinya kita mau teliti. Mungkin itu sebagai syarat pentingnya sih, sebagai prosesnya. Iya, prosesnya. Jadi ketika dinyatakan lulus sidang dan wisuda itu kan bonus gitu kan. Jadi yang perlu dimaknai itu ketika skripsi itu sendiri adalah bagaimana kita yang pertama memberikan ilmu yang bermanfaat ke nanti para pembacanya, entah itu nanti bentuknya dalam jurnal atau repository atau hard filenya yang ada di perpustakaan gitu ya. Tapi lebih dalam dari itu, skripsi itu sendiri adalah bagaimana kita bisa menerapkan ilmunya di dalam tema atau topik yang kita teliti dan kita tahu, oh ini loh yang dicari. Oh ternyata setiap penelitian itu ada keterbaruannya, meskipun mungkin sudah pernah diteliti oleh orang lain. Kita bisa melakukan pengembangan gitu. Jadi tidak hanya serta-merta itu sebagai syarat kita lulus sarjana udah gitu. Enggak, itu akan terus melekat di kita. Barangkali nanti ketika di dunia kerja itu bisa kita gunakan atau jadi landasan atau menjadi kayak pembelajaran kita. Oh ternyata kemarin yang saya lakukan itu skripsinya itu masih ada kurangnya loh, bisa nanti dikembangkan lagi kayak gitu. Karena bisa jadi kita bekerja di bidang yang sama gitu.
itu bisa jadi referensi ataupun keterbaruan dari penelitian yang nanti akan datang gitu. Jadi skripsi itu tidak hanya sebagai syarat kita lulus, enggak gitu. Banyak mahasiswa yang memaknai kalau skripsi itu udahlah buat aja deh gitu, apa adanya gitu. Yang penting nanti bisa lulus gitu ya. Apalagi ngejarnya kumlot kayak gitu, kan berat gitu ya. Ya, karena jadi dia tidak bisa memahami esensinya skripsi itu sendiri. Jadi dia tidak bisa menghargai prosesnya pada saat mungkin mengajukan judul, dia bercerita tentang latar belakang masalah, dan yang paling pentingnya adalah ketika ujian. Contoh logikanya ya, ketika perkuliahan aja. Kuliah itu kan pasti ada dosen, ada mahasiswa. Ya. Kita balik aja, misal yang jadi dosen itu adalah kalian itu kalian menjadi mahasiswa tuh melihat satu dosen ketika mengajar itu by text gitu. Ya oke, PPT-nya kan biasanya banyak teks gitu, kayak saya juga PPT-nya banyak teks ya. Iya, betul. Tapi si dosen tersebut itu betul-betul hanya membaca aja deh teksnya gitu, tanpa dia menceritakan seperti apa sih mata kuliahnya, bagaimana penerapannya, keilmuannya seperti apa. Kalian suka nggak kayak gitu yang by text aja, atau kalian lebih suka yang jelaskan poinnya kemudian dikembangkan sendiri? Suka yang mana? Kalau dari saya sendiri, kalau misal by text itu kan banyak mahasiswa yang akhirnya mengantuk dan akhirnya memilih nggak mendengarkan ya. Main game lagi gitu ya. Kalau dari saya sendiri, mungkin dari dosen itu sendiri bisa menyampaikan materi secara teks, tapi bisa dikembangkan secara nyatanya itu gimana gitu. Nah, itu skripsi juga sama kayak gitu. Ketika kalian buat mulai dari pengajuan tema, kalian buat latar belakang masalah, kalian merumuskan masalah, kalian sampai ke pembahasan dan penutup, itulah yang harusnya kalian sampaikan ketika ujian. Jadi tidak, boleh ada teksnya, tapi itu hanya sebagai alat bantu. Bukan kalian tuh baca, ya kalau dosen pengujian baca bisa gitu. Nggak harus kalian baca ulang gitu, bisa apalagi di hard file-nya gitu ya, yang sampai ratusan halaman gitu bisa kita baca. Tapi yang ingin banyak kita tahu adalah kalian tuh buat apa sih? Jelaskanlah. Karena kalau misalkan kalian buat sendiri, kalian menentukan tema, tahu latar belakangnya seperti apa, kalian bisa menceritakan. Skripsi ini apa? Kalian buatnya apa? Yang jadi masalahnya apa? Gap analisisnya apa gitu. Itu yang banyak mahasiswa itu kurang pahamnya ada di situ. Kurang paham sih. Iya, jadi akhirnya mereka susah gitu untuk mencerna apa yang Dewan Penguji itu mau gitu. Karena pertanyaan itu sebetulnya muncul dari mahasiswa itu sendiri ketika skripsi, entah itu di proses bimbingan, entah itu di proses pengajuan tema atau judul, entah itu nanti ketika ujian. Pertanyaan itu akan muncul dari si mahasiswanya. Kalau bisa jelasin, it's okay, maka pertanyaannya akan lebih mudah gitu. Tapi kalau misalkan tidak bisa jawab, ya kan muter-muter di situ aja. Contohnya misalnya ditanya, Mas, Mbak, kenapa datang dengan judul ini? Kalian nggak bisa menjelaskan judulnya kenapa ambil itu gitu. Hanya karena kalian melihat referensi di jurnal, seperti ini, udah kita ganti aja deh tempatnya gitu. Kayak gitu kan. Ya. Jadi di situ akhirnya kalian nggak nyampe ke nyawanya judul kalian sendiri gitu. Betul sih, Bu. Iya kan. Jadi nggak paham gitu apa yang harus kalian kerjakan, apa yang harus kalian gunakan metodenya, apa yang harus kalian cari datanya gitu. Jadi sebenarnya skripsi itu kayak proses di mana kita mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat di semester-semester yang udah kita lalui gitu ya. Balik lagi sesuai dengan konsentrasinya. Iya, betul. Kalau di SI kan konsentrasinya ada 2. Tahu nggak Mania? Tahu, yang apa satu tuh? MSc, yang satu ada bisnis. Nah, betul ya, lulus dia jadi mahasiswa SI ya. Iya gitu. Jadi ketika mengambil skripsi itu harus sesuai dengan konsentrasinya. Misal konsentrasinya e-bisnis, sekarang di SI itu banyak sekali trennya yang mereka itu takut untuk membuat produk, entah itu website, ngoding intinya lah gitu, takut gitu ya. Entah apa yang ditakut, saya juga nggak ngerti gitu. Padahal maksudnya sekarang source code itu kan juga sudah open source gitu ya. Kita misalkan kesulitan pun kita bisa tanya begitu. Banyak yang mengambil itu analisis tapi hanya sekedar analisis saja. Kemudian e-bisnis pun banyak mengambil mengenai digital marketing hanya sebatas itu saja gitu. Dan di semester ini, depan dan seterusnya itu sudah mulai ada arahan dari prodi, fakultas dan juga rektor gitu bahwa
skripsinya sistem informasi itu harus memiliki produk. Produknya itu entah dalam bentuk website atau misalkan dalam bentuk mobile application atau desktop application, atau misalkan yang mengambil digital marketing ada salah satu penunjangnya video promosi gitu. Oh, berarti kalau misal skripsi yang ada di lingkup yang mengambil skripsi di sistem informasi itu harus ada output secara nyatanya gitu? Iya betul gitu. Kalau misalkan ambil konsentrasinya MSI mungkin agak susah ya untuk dikeluarkan outputnya. Bisa jadi produknya adalah jurnal, itu nanti bisa membantu untuk riset di lembaga itu sendiri gitu. Dan itu nanti balik lagi ke kalian terkait dengan akreditasi gitu. Kan dari kalian untuk kalian. Iya, dan itu banyak yang kurang memahami di sisi itu gitu, karena pikirannya ngapain sih bikin jurnal susah-susah kayak gitu. Iya, apalagi nunggu revisinya ribet kayak gitu kan. Gitu. Terus sekali. Iya, padahal semua itu tuh ada manfaatnya gitu. Kalau yang produk yang e-bisnis, entah itu misalkan dalam bentuk website atau video, animasi, multimedia ataupun apapun begitu ya, itu bisa nanti kita sampaikan ketika ada kunjungan industri dari pihak SMK misalkan begitu kan, Ramicom kan sering mengadakan seperti itu kan, itu bisa menjadi satu produk unggulan dari SI juga kayak gitu. Iya, dan juga bisa menginspirasi dari adik-adik tingkat kalian kayak gitu. Jadi nanti trennya tuh kalau skripsi itu misalnya semester ini ya analisis sentimen, ntar sampai beberapa ada tingkat kalian tuh analisis sentimen semua gitu. Analisis semua. Pembimbingnya tuh udah sampai kalau bisa dikatakan udah sampai ya Allah kenyang banget kayak gitu. Tapi kalau saya baca-baca di perpustakaan, kebanyakan kalau analisis skripsi yang mengambil MSc itu rata-rata mereka menganalisis hanya tren-tren yang sekarang, Bu. Contoh kayak misal analisis iklan penjualan di TikTok Shop meningkat atau gimana kan, itu kan kayak berarti kita cuma melihat datanya doang kan, tidak ada secara real nyatanya gitu sih, Bu. Kalau itu sebetulnya boleh, misalnya menganalisis tren di TikTok Shop kayak gitu ya, asal betul-betul jelas. Misalnya analisis tren di TikTok Shop itu di tempatnya di mana? Misalnya tempatnya di GKP gitu ya. GKP itu sudah melakukan TikTok Shop online gitu ya, penjualannya live dan lain-lain. Ketika kalian menganalisis, analisis strateginya, tujuannya apa dulu? Apakah tujuannya untuk menaikkan trafficnya atau tujuannya untuk meningkatkan penjualan begitu. Nah, kalian fokusnya di situ. Nanti dibandingkan hasilnya setelah kalian analisis seperti apa, sebelum dianalisis bagaimana. Itu disampaikan hasilnya. Jadi bukan hanya sebatas kalian pakai metode SWOT gitu ya. Itu nggak boleh gitu. Kalau misalkan mau analisis, ya oke, kita cari kekurangannya itu apa. Misalnya di Instagramnya satu beauty skincare gitu ya, di GKP tadi itu dia padahal secara postingannya bagus, secara kontennya juga menarik, tapi kenapa kok engagementnya kurang ya gitu? Kenapa impresinya kurang? Kenapa insight-nya kurang? Itu kan bisa kalian teliti. Faktor apa yang mempengaruhi? Nah, nanti dilihat ketika kalian sudah terapkan nih beberapa yang kurang, misalnya kurang, oh ternyata kurang nih di bagian editor plan-nya, jadi kalian buatlah jadwal kontennya harus seperti apa, di editnya itu bagaimana, kemudian jadwal postingnya seperti apa, kalian kan buat di dalam prosesnya, dan itu kan semuanya dibalut dengan satu metode. Metodenya misalnya metode X gitu ya, ada tahapan-tahapannya, kalian terapkan itu. Cuman masalahnya banyak yang salah paham di mahasiswa nih, mereka buat dulu laporannya, permasalahannya, apa bla 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 dan seterusnya, begitu mau upload kontennya adalah H-1 ujian. Alhasil kan insight-nya tidak ada. Itu yang jadi pertanyaan jadinya. Iya, harusnya kan di saat kalian proses sedang skripsi itu ya sudah dijalankan bersamaan gitu. Jangan nunggu H-1 ujian atau H-1 minggu ujian baru kalian nge-push tuh di story atau di feed gitu. Nanti baru minta teman-temannya, ayo dong tolong bantuin like, bantuin komen, bantuin share kayak gitu. Kan aneh, itu kan gak organik kayak gitu. Ya kan gitu. Itu harus dikenali dulu gitu. Permasalahannya itu sebetulnya apa. Kemudian nanti metodenya yang kalian gunakan itu apa, diikuti tahapannya. Contoh simpelnya kayak misalnya mau bikin video animasi atau promosi gitu ya, video promosi, pakai metodenya metode MDLC, ada praproduksi, ada produksi, ada pasca produksi. Setiap
preproduksi itu ngapain aja, kerjakan sesuai itu. Nanti kalau sudah baru pindah diproduksi. Nah, bagian produksi inilah ada pembuatan storyboard, konten apa segala macam begitu. Nah, itu kalian lakukan juga. Jadi jangan nanti kalau videonya udah jadi kalian ambil kertas terus diplak kayak gitu. Itu nggak boleh gitu ya. Jadi harus latihan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi nanti tidak keluar dari metodenya, tidak keluar dari permasalahannya. Juga nanti kalian lebih enak untuk jalan ke depannya. Gitu. Oke, karena kita tadi udah membahas banyak terkait gimana cara skripsi, mungkin lebih kompleksnya gini Bu, kan mungkin mahasiswa yang mau ngambil skripsi di semester 7 atau 8 itu kan mungkin masih bingung nih terkait apakah misal mereka mau mengambil skripsi di semester 7, apakah mereka langsung pengajuan judul skripsi atau mungkin ada tahapan-tahapannya, mungkin kayak misal pendaftarannya gimana, terus mereka harus mencapai berapa SKS dulu. Itu kalau misal syarat dari Fakultas Ilmu Komputer sendiri itu gimana Bu kalau misal mau pengajuan skripsi? Oke, kalau untuk pengajuan skripsi ya yang jelas mahasiswa tersebut sudah dinyatakan lulus dari mata kuliah syaratnya, yaitu ada tugas praktek. Tapi banyak yang menghindar dari tugas praktek, jadi ambilnya KKL gitu ya, atau misalkan mata kuliah lain gitu, konversi gitu ya, itu baru bisa mengambil untuk mengajukan KRS. Misal kalian sudah ngambil tugas praktek, tapi tugas prakteknya tuh di semester 6 ya, ternyata belum lulus, kalian ambil lagi di semester 7, bisa berbarengan dengan si skripsi. Jadi nanti dikerjakannya bersama. Jadi skripsinya di semester 7, tugas prakteknya pun di semester 7. Cuma memang harus selesaikan dulu ya si KP-nya atau KKL-nya tersebut gitu. Jadi nanti ketika proses skripsinya pun sudah selesai, nilai ini pun udah keluar gitu. Dan itu yang harus kalian pahami gitu. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa di loket akademik, kalian bisa tanyakan atau misalkan di fakultas gitu ya. Cuma syaratnya memang seperti itu, harus ada mata kuliah yang diselesaikan terlebih dahulu syaratnya itu. Minimal SKS-nya itu kalau tidak salah ya itu 144 udah berubah atau belum gitu ya. Karena lulusnya itu SKS-nya 144 atau 146 ya, karena skripsi itu 6 SKS gitu. Jadi intinya adalah kalian sudah menyelesaikan dulu mata kuliah syaratnya itu, udah lulus dari situ, baru kalian bisa mengajukan untuk skripsi, KRS skripsi. Kalau KRS skripsi sudah diambil, mulai dari kalian pengesahan KRS ya dengan dosen pembimbing akademik gitu ya, itu sebetulnya kalian sudah bisa untuk merancang judulnya itu apa gitu. Jadi jangan sampai nunggu. Gitu, kalian udah mulai nyusun tuh di situ, jangan santai-santai gitu, karena ini skripsi nanti aja deh kayak gitu, nunggu instruksi gitu ya, enggak gitu. Justru di situ kalian sudah mulai riset mau judulnya apa, atau misalkan kalian mulai menyusun proposal gitu ya, dikerjakan pelan-pelan biar nanti tidak terpressure. Udah deadline nih baru sistem kebut semalam gitu ya, SKS nih malam ini bikin, besoknya diupload kayak gitu. Itu yang jadi bikin tidak maksimal, tidak optimal untuk konten dan judul dan lain-lain. Nah, kalau semisalkan kalian bingung temanya, mengajukan tema itu kan ada di web studentnya mahasiswa ya. Ada dua pilihan, ajuan tema pribadi atau mengikuti tema yang diajukan oleh dosen gitu. Ada dua. Nanti kalau misalkan kalian pilihnya yang ajuan tema mandiri, kalian ajukan temanya, kalian berikan deskripsinya, nanti akan menunggu proses untuk di review apakah temanya itu di ACC atau tidak gitu. Biasanya ini ada timelinenya itu dari pusat studi, nanti di review secara bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Semakin teman kalian lama mengumpulkannya, semakin lama juga kalian di review gitu. Maka dari itu biasanya ada timeline pengumpulan judul itu tanggal 5 sampai tanggal 7 gitu ya. Itu sebetulnya kan kalian sebelum tanggal 5 harusnya sudah punya judul tuh. Iya, betul. Jadi ketika tanggalnya muncul 5 sampai 7, udah kalian langsung upload. Oh iya, gitu, iya. Cuman masalahnya kayak, wah belum dapat judul nih, gimana nih kayak gitu. Biasanya kayak gitu kan. Karena di sebelum-sebelumnya tuh kalian adem ayem, tentram, damai, sejahtera, tidak ngapa-ngapain. Iya, gitu. ibaratnya kayak semua yang persyaratan skripsi udah selesai gitu. Iya, gitu. Itu udah KRS udah nih, udah kayak gitu. Dan itu di proses pengajuan tema tersebut, kalau semisalnya ditolak, kalian revisi lagi, entah itu judulnya yang direvisi atau misalkan metodenya sesuai dengan review dari pusat studi yang kebetulan saya yang review. Oh iya, sendiri.
Kadang saya melihat itu judulnya tuh ambigu gitu. Oh, ambigu. Iya, jadi ambigu dia tuh mau ngapain sih sebetulnya. Udah gitu deskripsinya singkat, padat dan tidak jelas. Gitu kan. Jadi saya tolak dong, gitu. Iya, betul. Jadi saya suka nolakin itu. Tapi kalau memang dia judulnya oke, secara deskripsinya oke, referensinya pun bagus gitu disertakan, saya baca referensinya juga masih bisa nih nanti untuk dibimbing ke tahap selanjutnya, pasti akan diterima gitu. Bukan berarti semuanya ditolak, enggak gitu. Balik lagi, bagaimana kalian itu mengajukan, kayak misalnya kan kalian pengen ada sponsor gitu ya di acara gitu. Kan gimana caranya kalian membuat hal itu menjadi manis biar mau diterima gitu kan, betul. mau disponsorin gitu kan. Kan sama aja seperti itu. Iya. Biar nanti bisa masuk ke tahap pengajuan proposal gitu kan, gimana caranya kalian mengajukan temanya. Iya. Gitu. Kalau semisalnya kalian merasa wah susah nih dapet judulnya gitu, udah 5 kali ditolak terus gitu ya, nggak tahu salahnya apa gitu ya, boleh kalian mengambil tema dari dosen. Keuntungannya adalah sudah pasti diterima judulnya. Kekurangannya adalah kalian harus bisa mengikuti ritmenya dari dosen tersebut. Betul. Yang diminta apa kalian nggak bisa negosiasi, karena kalian harus bisa nggak bisa mau nggak mau kalian harus ngikutin gitu. Misalnya, oh ini saya ngambil nih dari Pak Ito misalnya gitu. Dari Pak Ito dia punya judul seperti ini, kuotanya ada 2, saya mau ngisi 1 gitu ya. Nah nanti ketika sudah proses pengajuan proposal, kalian bisa bertemu dengan Pak Ito, menanyakan ini seperti apa, saya harus bagaimana begitu. Jadi harus ngerti kalian, walaupun itu judulnya dari dosen, jangan ya kan ini judulnya dari dosen, jadi kan harusnya dosen yang ini. Enggak kayak gitu, enggak dong, ya dong, bukan seperti itu gitu. Tetap kalian harus effort berusaha sendiri ke dalam kontennya, cuman memang sudah lebih mudah karena satu tahapan itu sudah terlewati. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau boleh tahu Bu, kalau misal kita pas pengajuan judul skripsi itu, apakah kita udah langsung mendapatkan dosen pembimbing? Belum. Oh, belum. Belum. Jadi prosesnya adalah kalian mengajukan tema, mengajukan judul. Nanti kalau semisalkan sudah di-accept judulnya, nanti kalian mengunggah proposal. Nah, mengunggah proposal itu juga ada batas waktunya. Kalau semisalkan kalian mundur, proses reviewnya pun akan semakin mundur gitu. Kalau proses review proposal tersebut sudah dilakukan, baru nanti kan ada prosesnya lagi tuh, apakah proposalnya layak atau tidak layak gitu. Kalau tidak layak, diunggah lagi revisinya. Tapi jangan, oh ya nggak layak, di-download. Udah deh, diganti dikit, terus di-upload lagi gitu. Enggak, itu kelihatan. Karena itu dibaca satu-satu. Iya, yang mereview itu juga ada sendiri gitu. Dan untuk proses reviewnya itu kurang lebih 1 minggu lah gitu. Kalau semisalnya nanti sudah selesai proses review, sudah diterima, baru nanti dikumpulkan proposal-proposal yang sudah di ACC ya udah layak begitu ya. Nanti akan di-pool jadi satu oleh prodi, baru diplotkan dosen pembimbing gitu. Oke, berarti buat tahapan pengajuan skripsi di Fakultas Ilmu Komunikasi itu yang pertama kita harus memenuhi syarat SKS yang harusnya kita udah tempuh. Terus juga ada beberapa mata kuliah yang harusnya udah sebagai syaratnya gitu kan Bu. Terus yang kedua kita harus mengajukan tema, kalau misalnya berhasil baru kita upload proposalnya. Betul, gitu ya Bu. Gitu. Mungkin ini sih Bu, kan kalau tadi dari yang Ibu jelaskan, kalau misal ada pilihan skripsi antara kita milih skripsi judul itu dari kita sendiri atau dari dosen. Nah, kalau misal kita nyari skripsi yang dari dosen itu gimana Bu? Maksudnya cara apa ya? Pendaftaran kita, oh saya mau pakai judul skripsi yang rekomendasi dari Pak Ito, contohnya gitu. Itu di website kan ada menunya, ada pilihannya. Gitu. Berarti kita bisa akses itu di web studi kita masing-masing. Di web studi ya. Kalau saya dari sisi dashboardnya pusat studi itu ada menunya sendiri gitu. Cuman tampilannya di mahasiswa mungkin lain ya. Nanti coba dikulik gitu. Karena itu sekali lagi karena prosesnya panik. Jadi mahasiswa itu tidak ngeh gitu. Ya. Tahun lalu itu ada banyak dosen-dosen itu yang memberikan judul, tema, banyak yang tidak diambil. Saya kurang paham juga apakah memang mahasiswa tersebut kurang teliti atau memang tidak tertarik atau bagaimana begitu. Itu juga yang perlu jadi PR juga di kita gitu. Kenapa gitu? Padahal kalau dari judulnya itu bagus-bagus gitu. Cuma mungkin agak kelihatan serem gitu. Jadi mahasiswa kayak aduh maju mundur kayak gitu ya. Kayak ragu-ragu mau ngambil nggak bisa kayak gitu. Itu sebetulnya sudah ada menunya sendiri. Jadi kuotanya berapapun terlihat gitu. Kalau misalnya sudah bisa diambil berarti kuotanya memang udah terpenuhi gitu.
Kan kalau tadi Ibu menjelaskan terkait yang pengajuan judul skripsi itu kan kalau nggak salah Ibu sendiri kan ya nanti yang review ya. Yeah. Nah, tadi kan Ibu banyak bilang kalau misal banyak mahasiswa yang mengajukan judul skripsi itu ada yang banyak ambigu, memberikan deskripsi yang tidak jelas. Nah, ada nggak sih kayak indikator yang akhirnya judul skripsi ini tuh layak loh di-ACC sama si preview ini gitu? Ada sebetulnya. Jadi balik lagi, kalau misalkan kalian mau ambil temanya mengenai e-business digital marketing gitu ya. E-business digital marketing itu kan luas. Nah, apa yang mau kalian bahas? Itu harus kalian jelaskan. Kemudian sesuai nggak sama konsentrasinya? Jangan sampai ambil konsentrasinya MSI terus nanti penelitiannya tentang e-business kayak gitu. Boleh sebetulnya, tapi harus lebih mayor MSI daripada e-business gitu. Kemudian saya sering menolak itu karena ada mahasiswa dari fakultas lain yang nyasar ke prodi SI. Itu juga saya tolak gitu, nggak usah saya baca, itu kan ada terangannya gitu. Tapi kalau untuk judul-judul yang misalnya dia menggunakan metodenya itu adalah metode yang sudah tidak up to date gitu ya. Jadi tidak ada gap analisisnya dengan referensi yang dia sertakan gitu, itu sudah pasti ditolak gitu. Kalau misalkan kalian mau mengajukan tema, itu kan harus ada keunggulannya dari kalian itu apa. Iya betul. Ya, banyak ya mahasiswa itu yang berpikiran bahwa oh saya ambilnya manajemen sistem informasi, konsentrasinya kita mau analisis penerapan suatu sistem menggunakan metodenya adalah UTAUT gitu. UTAUT kan ada 1, 2, 3 gitu ya. Referensi yang terdahulu tuh UTAUT 1. Kalian juga sama-sama pakai UTAUT 1. Itu kan tidak ada gap analisisnya. Iya. Kalau yang dimaksud gap analisis menurut kalian adalah objek penelitiannya, itu salah besar. Itu enggak termasuk dalam gap analisis gitu. Jadi yang jadi gap analisis itu adalah entah itu pembahasan indikatornya di awal atau misalkan apa sih yang ingin kalian teliti gitu. Misalnya di UTAUT itu kan ada 5 indikator gitu ya. Yang ingin kalian fokuskan adalah salah satunya saja, misalnya pengaruh dari hedon dan motivasi seseorang terhadap intensitas belanja Shopee gitu. Nah, dia nanti perilakunya seperti apa begitu. Itu kan tertuju kepada 2 indikator tersebut. Iya, tapi tidak memungkiri kalian juga nanti kan akan meneliti semuanya. Bukan berarti nanti dipretel gitu ya. UTAUT-nya ada 5 tuh diambil cuma 2 aja gitu, itu nggak boleh. Itu novelty aja jadinya, kalian bikin penelitian S3 jadinya. Cuma ngambil salah satu aja gitu, karena tidak ada referensi yang mengatakan boleh diambil satu aja gitu. Tetap modelnya utuh, cuman yang kalian bahas salah satu gitu. Iya. Gitu, kurang lebihnya gitu. Terus ini Bu, kalau misal ada nggak sih kayak rekomendasi dari Ibu kan untuk metode skripsi itu kan banyak banget ya Bu kalau nggak salah. Nah, kalau dari Ibu sendiri sebagai dosen pembimbing ada nggak sih kayak yang mungkin akhirnya memudahkan mahasiswa buat peneliti itu metode apa sih, seperti apa sih yang? Kalau yang memudahkan, saya rasa semuanya pasti mudah ya. Karena balik lagi kan ke studi kasusnya. Iya. Kalau semisalnya saya merekomendasikan pakai metode ini, tapi dia nggak cocok nih untuk studi kasusnya, kan nggak bisa dipaksakan gitu. Jadi yang menjadi masalah memang banyak mahasiswa yang bingung, ini menentukannya metodenya pakai apa ya gitu. Harusnya sebelum kalian bingung metodenya apa, kalian kenali dulu permasalahan kalian itu apa. Kalau sudah mengenali permasalahannya itu apa, kalian banyak baca referensi, entah dari jurnal atau dari buku atau dari manapun gitu. Yang paling banyak adalah menggunakan si jurnal itu sendiri ya. Jurnalnya pun harus yang terindeks gitu. Misalnya indeksnya di indeks Scopus atau di Sinta 1, 2, 3 begitu. Dan dari publisher yang memang terpercaya gitu ya. Setiap PTN atau PTS pasti memiliki publisher, dari situ kalian bisa untuk mengakses semua jurnal gitu. Jadi jangan takut bahwa oh nanti itu nggak akan ada referensinya dan lain-lain gitu. Mungkin kurang detail, mungkin kurang teliti gitu aja sih. Itu kalau kalian semakin sering mengulik pasti akan ketemu jurnalnya. Nah, ketika kalian sudah membaca banyak referensi seperti itu, kalian kaji lagi permasalahan kalian, latar belakang kalian. Kira-kira relevan nggak? Sesuai nggak? Cocok nggak nanti pakai metodenya? Yang banyak diambil mahasiswa itu biar gampang kan pakainya waterfall gitu ya. Padahal waterfall kan itu kan sudah banyak iterasinya tuh, yang terbarunya gitu. Sehingga waterfall ini sudah sangat banyak banget kurang ada variasinya gitu.
harusnya kalau misalkan dia dijadikan referensi sebelumnya, itu nanti kalian lebih bagus dari harusnya. referensinya. Harusnya seperti itu. Itu yang jadi nanti ada gap analisis. Mungkin yang dibahas sama-sama tentang evaluasi aplikasi gitu ya. Tapi metodenya yang kalian gunakan itu lain. Itu hasilnya kan bisa lain. Iya, betul sih. Iya gitu. Jadi penelitian yang kalian lakukan itu harus lebih unggul dari referensi sebelumnya gitu. Jadi itu yang jadikan gap analisisnya, bukan tempatnya, bukan tempatnya bukan ya, objeknya gitu kan, bukan objeknya gitu, tapi adalah keterbaruan dari penelitiannya kalian tuh apa, gitu. Kalau metodenya yang direkomendasikan apa untuk memudahkan itu, balik lagi ke studi kasusnya masing-masing. Gitu. Nggak bisa ditentukan harus si A, si B, si C kayak gitu, tuh nggak bisa. Jadi semuanya balik sama skripsinya kita masing-masing gitu ya bagusnya. Iya, harusnya gitu. Dari apa yang tadi Ibu jelaskan itu kan ternyata skripsi itu tentang ibaratnya kayak apa sih kemauannya kita, terus kembali lagi ke diri kita masing-masing. Iya. Tapi kita tahu kan Ibu, kayak dunia teknologi sekarang kita kan udah maju banget ya Bu. Ada AI, ada ChatGPT dan segala macam. Nah, gimana sih cara kita buat menjaga orisinalitas dari skripsi mahasiswa dari dosen pembimbing tersebut, itu gimana Bu? Untuk menjaga bahwa skripsi ini tuh real loh dari mahasiswa sendiri melakukan penelitian, bukan dari ChatGPT. Ya, betul gitu Bu. Buatkan latar belakang masalah 5 paragraf gitu ya. Betul. Saya berarti dari tahun 2017 sampai saat ini gitu sering mereview proposal. Ketika jadi dosen pembimbing juga iya gitu. Kadang itu sampai hafal, bukan sampai hafal ya. Ya sampai mengerti gitu bahwa biasanya mahasiswa itu bikin kalimat pertama itulah pada era digital saat ini. Pada perkembangan industri yang semakin modern gitu. Itu sampai kalimatnya tuh masih gitu-gitu. Saya tuh sampai bosen gitu bacanya. Karena udah beberapa, contoh kan satu semester ini saya dampingin 10 mahasiswa gitu ya. Kalimatnya kembar kayak gitu semua deh. Pasti saya coret gitu. Gak mau nih saya kayak gini gitu. Maksudnya adalah, kalaupun kalian minta bantuan ChatGPT, oke, boleh, tidak ada yang salah. Karena memang itu juga kan bagian dari proses kemajuan teknologi gitu ya. Betul. Hanya saja, jangan serta-merta udah kita langsung copy paste kayak gitu. Harus kalian kaji dulu itu kalimatnya seperti apa. Kemudian akan lebih bagus ketika kalian parafrase lagi, menggunakan pemahamannya kalian, menggunakan kalimat kalian yang masih dalam lingkup ilmiah, tapi bisa dipahami gitu ya, dan masih garis besar pembahasannya itu sama gitu. Jadi misalnya kita berbicara mengenai perkembangan teknologi informasi gitu ya. Kalian boleh pakai bantuan ChatGPT, cuman di setiap latar belakang masalah itu kan harus ada sumbernya. Nah sumbernya itu harus kalian cek juga tuh sebelum kalian copy paste. Kalian cari dulu, oh ini menurut si Marshmallow 2025 misalnya gitu ya, ini seperti apa jurnalnya. Kalian baca dulu tuh jurnalnya, ada nggak memang kalimat seperti itu. Kalau misalkan dalam bentuk bahasa Inggris, kalian rubah saja ke Indonesia gitu. Atau misalkan kalian mau tetap bahasa Inggris, ya nggak apa-apa gitu. Kan keren di deskripsinya gitu ya. Cuma kalian harus paham, mereka tuh menulis seperti itu tuh maksudnya apa, tujuannya apa. Nah, ketika di parafrase itu selain nanti bisa memunculkan kalimat atau paragraf yang baru gitu ya, walaupun pembahasannya masih sama, itu juga bisa untuk menurunkan tingkat plagiarisme. Ketika nanti kalian udah selesai ya skripsinya, itu kan ada pengecekan plagiarisme. Kalau semisalnya kalian hanya copy paste, itu plagiarismenya pasti akan tinggi. Gitu, dan itu berpengaruh ke kalian. Fatalnya lagi adalah kalau misalnya ada salah satu penulisnya yang nggak terima nih, disadur begitu ya, sebegitu miripnya atau sebegitu banyaknya gitu ya, bisa dituntutnya ke lembaga, nanti bisa endingnya ke kalian gitu. Kalau misalkan terbukti kalian ini plagiarisme, ada sanksi-sanksi yang bisa kalian dapatkan kayak gitu. Gitu, jadi impactnya tuh bakalan banyak sekali. Maka dari itu, untuk menjaga keorisinalitasnya kalian ketika menyusun skripsi, kalian banyak melakukan parafrase gitu. Jadi sebenarnya pas kita menyusun skripsi itu sebenarnya kita boleh meminta tolong ke ChatGPT gitu kan ya Bu. Cuma nggak langsung di copy paste, ada prosesnya lagi gitu kan ya Bu. Gitu. Kalian susun ulang lagi gitu kalimatnya, sehingga nanti yang kalian bahas pun kalian bisa paham gitu ya. Jangan sampai kalian untuk copy paste, ketika ditanya oleh dosen pembimbing atau dosen penguji,
apa ya gitu. Malah bingung kan kalian bikin sendiri. Iya, itu ada ketahuan gitu. Karena kan template-nya ChatGPT itu kan ketahuan ya. Iya, kalau kalian copy paste pun dosen itu kan tahu gitu. Oke, mungkin aku mau ngajuin pertanyaan satu lagi Bu. Ini sebenarnya dari aku sendiri sih. Gini Bu, kan kalau dengar-dengar tesis-tesis di kampus kita itu kan sebenarnya kalau FIK itu kan ada 2 pemilihan skripsi. Yang pertama itu pakai jurnal, yang satunya yang skripsi biasa. Nah, kalau dari Ibu sendiri, pendapat Ibu sendiri, apakah boleh mahasiswa misal skripsinya itu pakai jurnal, tapi mahasiswa ini tuh bukan mereka yang ngerjain tapi joki, itu bahasanya joki. Nah, kalau pendapat dari Ibu sendiri, apakah diperbolehkan mahasiswa melakukan joki jurnal untuk skripsi atau tidak diperbolehkan? Kan kalau saya dengar tuh sebenarnya banyak yang dosen yang kayak oh ya nggak apa-apa mahasiswa itu melakukan joki jurnal asalkan nanti pas pengujian mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji. Gitu. Kalau saya pribadi ya, saya itu tidak mau tahu mahasiswa itu mendapatkan skripsi itu seperti apa. Ini memang betul tadi, ketika ditanya kamu bisa menjelaskan. Misal kamu mau bikin jurnalnya pakai joki gitu ya, ya udah silakan. Itu kan haknya kamu gitu. Kamu mau mengeluarkan uang sebegitu ya. Kalau saya sih nggak mau ya, nggak mau gitu. Karena lebih baik kita tahu prosesnya dari awal buat jurnalnya, mulai dari cara menyusunnya, template-nya apa segala macam. Selain nanti juga hemat biaya, kita juga jadi paham apa yang ditulis, apa yang jadi pembahasannya gitu. Sehingga ketika nanti ditanya itu kita ngerti gitu loh. Kalau misalnya kalian joki nih, pertama udah keluar biaya, ketika ada revisi kalian akan balik lagi terus nanti keluar uang lagi, biaya lagi, kalian nggak paham gitu apa yang kalian tulis gitu ya. Ketika nanti dikonfirmasi, ini jurnalnya seperti apa dan lain-lain gitu, itu kalian nggak bisa menjelaskan. Parahnya, kalau misalnya endingnya ini nanti jurnalnya itu adalah ternyata palsu, tidak betulan submit gitu ya, kalian itu kan dituntut loh. Dan kalau misalnya kalian dituntut nih sama prodi ini gimana nih, harus dibetulkan nih. Kita nggak mau tahu gitu. Kamu buatnya jurnal berarti harus publish, harus betul, harus benar, karena nanti akan kita cek kan sampai ke editornya, sampai ke publishernya pun kita akan cek. Kalau ternyata tidak ada dan itu adalah palsu, bikin letter of acceptance-nya palsu gitu ya, itu tuh bermasalah gitu. Dan bisa jadi dianulir skripsi kalian dan kalian harus bikin skripsi dari awal lagi. Itu kan yang rugi siapa? Iya kan gitu. Jadi saya itu senang kalau ada mahasiswa yang bikin jurnal, cuman buatlah yang jujur gitu. Kalaupun memang kalian nggak bisa minta bantuan sama teman, boleh. Kalau misal pun mau joki, pastikan memang jokinya bener, gitu ya. Walaupun itu sebenarnya nggak apa ya, nggak. Kalau saya ya, misalnya skripsi jurnal pakai joki, ada rasa beban tersendiri ke saya. Apalagi nanti ketika wisuda gitu ya. Itu ada beban loh bagi saya karena ini tuh bukan murni hasil saya gitu. Ibaratnya udah beberapa semester yang udah kita ibaratnya sia-sia nih. Iya gitu. Iya, cuma mungkin ada yang cuek ya ada lah pasti gitu kan ya. Cuma balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi kalau saya itu saya pernah menjumpai juga mahasiswa yang beli skripsinya gitu. Akhirnya saya nggak mau tahu. Saya lebih baik kamu buat sendiri walaupun mungkin tidak sekeren itu gitu ya, tapi itu orisinilitas kamu buat sendiri, dibantu teman boleh, tapi kalau beli enggak gitu. Jadi saya agak kurang suka gitu untuk membimbing mahasiswa yang dia no effort gitu. Oke, mungkin buat tanya-tanya terkait skripsi mungkin cukup dulu. Nah di sini kita lanjutin, banyak nih ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa lain. Nah yang pertama itu katanya kemarin saudara saya kan baru selesai skripsi, ternyata beliau ini meminta bantuan dari AI untuk menyelesaikan skripsi ini. Nah dari Ibu sendiri sebagai dosen pembimbing, apakah itu sah-sah saja atau malah sebagai tindakan ilegal gitu? Bantuan AI-nya tuh yang seperti apa? Mungkin ya kayak yang tadi disuruhkan, kayak misal latar belakang tadi dibikinin AI, terus pendahulunya dibikin AI dan segala macam. Dia sudah selesai? Sudah. Sudah ujian? Sudah. Sudah lulus? Belum? Udah lulus apa belum? Nah, kalau lulusnya kurang tahu sih Bu. Oh, semester ini berarti? Iya, kayaknya. Oh. Selama memang dia itu bisa menjelaskan,
selama dia tidak melanggar dari yang tidak boleh ya, misalnya menggunakan jurnal yang predator begitu, atau misalkan pembahasannya itu tidak relevan gitu ya. Dan tapi dia ngerti, walaupun dia pakai AI, dia bisa menjelaskan seperti apa prosesnya, dia bisa tahu gitu permasalahannya ini gitu loh. Mungkin kesulitannya dia adalah untuk merangkai kata gitu ya. Jadi sisinya AI itu adalah untuk mempermudah dia ketika penyusunan kalimat gitu ya. Itu sebetulnya sih ya boleh-boleh saja gitu. Ya itu tadi balik lagi kan, ketika menyusun skripsi menggunakan AI itu iya, jangan langsung yang memang udah kayak gitu. Karena kan pasti setiap dosen pembimbing itu dia nanti akan melihat tuh seperti apa strukturnya dan lain-lain, dan ada pertanyaan ataupun ada masukan dari dosen pembimbing yang mungkin dia tidak bisa temukan di AI gitu ya, atau mungkin kayak dosen pembimbing itu melihat kok ada yang sedikit gak nyambung ya kayak gitu, itu kan tetap harus kita perbaiki gitu, tidak 100% AI gitu. Selama memang dia tidak melanggar norma dari penulisan skripsi ya boleh-boleh saja kalau menurut saya gitu ya. Intinya adalah dia tahu apa yang dia kerjakan, dia bisa menjelaskan, juga nanti dia paham gitu alurnya sistem kerjanya itu seperti apa, dia bisa menyampaikan hasilnya dari si skripsi tersebut gitu. Berarti selama tidak melanggar apa yang syarat dari skripsi itu berarti bukan tindakan ilegal gitu ya? Iya, daripada pakai coki. Iya itu sih. Iya kan, masih penting kan pakai AI. Iya betul. Iya. Yang penting bukan di copy paste langsung. Iya, langsung. Tetap harus diolah kembali gitu. Mungkin buat yang pertama, yang pertanyaan kedua, ini katanya seringkali mahasiswa itu stuck karena data susah didapat dan diperjualbelikan data. Misalnya saya mau riset di perusahaan A, tapi isinya sulit. Itu solusinya gimana? Cari perusahaan yang lain dong. Kan nggak ada solusi yang lain. Tapi ya kalau yang tadi saya dengar dari yang bilang kan harusnya mahasiswa itu kan udah meriset kayak contoh pas lagi pengajuan itu kan harusnya mahasiswa udah meriset apa yang mau sebagai objeknya kan. Berarti kan otomatis mahasiswa itu sendiri udah tahu ini sebenarnya dapat izin nggak sih. Berarti kan itu harusnya balik lagi ke kita sendiri. Iya betul, mereka harus observasi dulu. Jadi jangan datang ke pembimbing dengan judul dan latar belakang tapi di endingnya tuh nggak diizinin. Harusnya dari mulai mereka mau membuat judul, mereka sudah mulai observasi, sudah mulai melihat itu seperti apa, paling nggak wawancara deh gitu, tanya ke perusahaannya, atau misalkan perusahaannya itu tidak di Purwokerto begitu ya, itu kalian coba hubungi, boleh tidak kita izin untuk penelitian kayak gitu. Kalau misalkan boleh, biasanya memang perusahaan itu banyak yang tidak memberikan data karena mereka pun riskan ya terhadap data, takutnya nanti disalahgunakan yang tidak semestinya gitu. Itu kita bisa menggunakan data-data yang open gitu. Jadi di Instagram itu ada satu account, saya agak lupa namanya deh. Itu dia memberikan hasil-hasil riset gitu, sering memberikan data yang bisa kalian teliti dan olah kayak gitu, itu tuh ada gitu. Jadi kalau semisalnya nanti kalian menemukan kendala stuck kayak ternyata perusahaannya tuh nggak mengizinkan kita untuk melakukan penelitian di sana gitu, itu kalian sudah harus punya plannya gitu. Ya lebih bagusnya tadi di awal ketika kalian akan mengajukan tema atau judul kalian sudah riset gitu. Jadi jangan sampai ketika ketemu dengan dosen pembimbing, kita belum tahu sih Bu karena dia susah ditemuin gitu. Karena saya belum ke sana sih Bu, saya cuman baru dari pendapat saya aja kayak gitu. Jangan kayak gitu dong. Itu kan nggak ilmiah sekali gitu ya. Itu harusnya kalian sudah bawa bekalnya. Mungkin secara tertulis belum ada izinnya, tapi secara lisannya kalian sudah kulo nuwun dulu gitu ya, nuwun sewu dulu kayak gitu. Gitu-gitu. Berarti secara garis besar maksudnya hal kayak gitu tuh balik lagi ke kita mau pengajuan tema gitu. Iya gitu. Nah untuk pertanyaan yang ketiga itu katanya banyak teman-teman yang masih bingung milih topik skripsi Bu. Ada yang bilang katanya topik harus sekeren mungkin, tapi ada juga yang mikir kayak ya yang penting lulus aja gitu. Nah menurut Ibu sendiri gimana sih cara memilih topik yang tepat? Cara memilih topik yang tepat ya. Kalau menurut saya itu balik lagi ke mahasiswanya, passionnya itu di mana dulu. Makanya di mata kuliah konsentrasi itu kan ada pilihan. Kalian tuh lebih condong kemana? Jadi memang kuliah itu kan dikasih tugas itu kan untuk mengenali diri kalian juga sebetulnya kan. Kayak
Dosen itu ngasih tugas itu bukan berarti kayak udahlah malas ngajar gitu, enggak gitu. Tapi di situ tuh ada nilai positifnya kayak oh semakin saya mendalami mata kuliah ini kayaknya saya interest nih ke sini gitu. Saya suka nih di bagian analisis-analisis gitu ya. Berarti memang passionnya kalian di situ. Atau oh ternyata ketika mata kuliahnya itu tentang e-bisnis, saya lebih seneng di sini gitu. Dan nanti dia bisa dianalisis strateginya dan lain-lain kayak gitu. Tapi mungkin dia masuknya ke MSI atau apa dan lain-lain gitu tuh. Kalian harus bisa menentukan sebelum adanya si mata kuliah konsentrasi ini. Passionnya kalian itu di mana? Kalian lebih tertarik di mana? Jangan sampai ketika sudah milih konsentrasi nanti kalian merasa kayaknya saya salah diambil konsentrasi gitu. Banyak yang kayak gitu karena pikiran pertama adalah biar gampang deh, biar nggak ketemu angka, hitung-hitungan deh, biar nggak ngoding deh, kayak gitu-gitu. Tapi sebetulnya mungkin apa yang kalian pikir mudah itu bukan passion kalian. Makanya bisa salah jalan gitu di tengah-tengah gitu ya. Maka dari itu kalian harus tahu dulu kalian itu passionnya di mana, kalian lebih interest di mana, kalian lebih nyaman untuk memahami sesuatu itu ada di mana gitu. Jadi nanti tidak akan terasa beban ketika ada proses di skripsi itu tuh yang kalian tuh merasa stuck kayak gitu atau tertekan harus judulnya yang keren, yang mengerikan kayak gitu. Judul keren apa tidaknya itu kan dilihat dari isinya juga. Kalau misalnya judulnya keren tapi isinya kosong gitu ya buat apa gitu kan. Judulnya biasa aja tapi di dalamnya ternyata lengkap gitu. Paket komplit bisa kalian jelaskan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan masalahnya, pembahasannya pun satu benang merah gitu ya. Itu justru malah lebih bagus gitu. Tolak ukurnya keren apa tidak sebenarnya kan nggak ada. Yang penting adalah kalian jelas judulnya. Kalau misalnya mau analisis, oke, analisis sentimen terhadap trennya apa yang sekarang sedang berjalan gitu. Ya oke, nggak masalah. Yang penting analisis itu adalah detail gitu pembahasannya. Nggak cuman sekedar kayak oh kita ada UMKM, UMKM-nya itu adalah usahanya ibunya gitu, ibunya sendiri gitu ya. Mau dianalisis sentimen gitu ya. Kira-kira tepat nggak kayak gitu? Kan enggak gitu kan. Analisis sentimen itu kan harus apa dulu? Kalian harus tahu dulu kayak gitu. Topiknya yang mau kalian bahas itu apa? Misalnya data mining. Kalian mau bahas mengenai data mining. Ya udah kalian kenali dulu, pahami dulu. Data mining itu apa? Kalian interest nggak di situ? Kalian passionnya di situ nggak gitu? Kalau memang iya lanjutkan gitu. Nanti ambil konsentrasinya yang sesuai. Jadi nanti pembahasan topiknya pun akan sesuai gitu-gitu. Kalau misalkan judulnya keren apa tidaknya itu balik lagi sebetulnya ke mahasiswanya ya. Dia itu mau menyampaikan apa sih gitu. Mau judulnya ngeri banget sampai metodenya yang terbaru tidak ada yang meneliti sekalipun kalau dia nggak bisa menjelaskan ya nggak jadi keren dong. Iya gitu. Jadi nggak ada standar yang topik keren atau enggak ya. Sebenarnya kayak hal topik yang bagus atau enggak itu tergantung gimana kita cara penyampaiannya. Betul. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir yaitu yang terakhir ada. Ada dua lagi katanya. Oh masih ada lagi. Ya. Yang pertama itu ada uji normalisasi dan uji lain itu bisa dihitung pakai AI atau harus menggunakan software seperti IBM SPSS. Nah, kalau dihitung pakai AI itu mereka langsung memberikan hasil akhir. Dalam prosesnya seperti apa kan kalian nggak tahu. Karena kan terbatas. Kalau di AI kan hanya pakai teks gitu ya. Kalau misalnya kalian ingin yakin boleh pakai AI, tapi tetap kalian hitung menggunakan aplikasi lain, mungkin pakai SPSS atau pakai Smart PLS gitu. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata dari beberapa banyaknya pertanyaan, indikator dari variabel dan seterusnya, dia bisa dikatakan normal, datanya nilainya ini loh, kayak gitu. Karena kalau misalkan di AI, misalnya gini, saya punya data seperti ini, kalian cantumkan Excel-nya. Tolong dong ujikan normalitasnya gitu. Jadi diuji tapi kan hasil akhirnya prosesnya seperti apa kan nggak ngerti gitu. Paling nanti ditanyakan kan, kamu mau dalam bentuk Excel-nya atau mau dalam bentuk Word-nya gitu. Paling jawab oke, boleh gitu. Itu kan sebetulnya terjemahannya aja itu, bukan langkah-langkah prosesnya itu enggak gitu. Jadi tidak akan sedetail itu. AI mau secanggih apapun namanya buatan manusia tetap ada batasnya. Tetap punya limit gitu, walaupun mau versi yang sebegitu bagusnya gitu ya. Jadi harus tetap kalian uji sendiri.
dari normalitasnya itu seperti apa. Yep, itu tadi bisa pakai Smart BLS atau pakai SPSS atau pakai aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Jadi tetap kalian harus tahu angka itu didapatkan itu dari mana. Belum tentu di AI normal, di SPSS itu normal. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibantu AI juga boleh, tapi kurang lengkap. Iya, kurang detail. Kita kan akhirnya tidak tahu prosesnya gimana ya. Betul. Jadi lebih baik itu kita pakai proses yang seharusnya udah ada. Iya. Seperti pakai IPMSPS dan yang lainnya. Iya, gitu. Mungkin untuk yang pertanyaan yang terakhir, bagaimana peran mahasiswa dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya manipulasi data? Bagaimana peran mahasiswa dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya manipulasi data? Manipulasi data. Maksudnya manipulasi datanya yang kayak gimana? Kuesionernya bohong kayak gitu. Kan ada mungkin yang kualitatif atau kuantitatif kan. Kualitatif itu kan mungkin wawancara yang mungkin banyak mahasiswa yang sebenarnya mereka wawancara secara langsung. Iya. Jadi wawancaranya by online atau misalkan kuesionernya Google Form gitu ya. Dulu itu saya pernah menjumpai ada satu mahasiswa bimbingan saya yang dia itu membahasnya mengenai studi kasus di luar. Tapi ketika responden penelitiannya itu kan saya hafal nama mahasiswa gitu ya. Oh ini Iman nama mahasiswa Mikom kayak gitu-gitu. Di dalam prosesnya itu kalian itu selain memberikan Google Form mungkin online gitu ya, tetap harus kalian datangi gitu, kalian dampingi, kalian jelaskan pengisiannya seperti apa dan bagaimana. Jadi tertuju. Kalau misalnya kalian misalnya ngambil kuesioner datanya itu di salah satu bank misalnya gitu ya, bank daerah begitu. Ya walaupun ada online-nya, tetap kalian harus datang dicetak secara offline-nya gitu. Jadi ada dokumentasinya di situ. Nah, di situ kalian dampingi agar yang mengisi kuesioner itu pun merasa ada petunjuknya gitu ya, ada manual booknya gitu kan. Kalau misalkan nggak kalian dampingi, udahlah asal aja deh ngisinya satu semua gitu, sangat tidak setuju semua, itu yang akhirnya jadi datanya itu kalian manipulasi tuh, karena tidak real gitu. Jadi harus tetap ada proses pendampingan di situ untuk kalian mengambil kuesioner data dan lain-lain. Misalnya dari sekolah SD, kalian ingin menganalisis literasi di sekolah itu tersebut seperti apa, kalian menentukan respondennya siapa. Kalau respondennya anak-anak, zong dong ya. Iya. Kalau misalkan respondennya adalah guru, yang jadi topik kalian adalah guru, berarti ya kalian harus datang ke sana. Tidak bisa hanya by WA saja. WA iya memang ada untuk memudahkan, tapi bukan berarti hal seperti adab dan etika itu dihilangkan gitu. Teknologi WhatsApp itu hanya membantu untuk memudahkan, tapi balik lagi ketemu itu lebih baik gitu ya. Kayak contoh misal mahasiswa bimbingan baru pertama kali, udah dapet nih dosen pembimbingnya saya, WA lah dia panjang lebar memperkenalkan diri, kecuali batin sih ya, kalau batin gak memperkenalkan diri gitu ya, memperkenalkan diri gitu kan, terus udah maksud tujuannya apa bla bla terusnya gitu ya. Ketika saya jawab besok ketemu dengan saya ya gitu, ketemu gitu, maksudnya adalah ketemu itu untuk menyampaikan apa yang dia WA kan itu secara langsung. Jadi saya tahu, oh ini loh mahasiswa yang namanya Nia kayak gitu, oh ternyata bikinnya ini gitu ya. Kalau saya sebagai dosen pembimbing itu kan bimbing kan gak cuma satu mahasiswa ya, gak cuma Nia kayak gitu, saya bimbing 10 mahasiswa di waktu yang bersamaan dengan masalah yang berbeda-beda. Apa enggak capek ini untuk memikirkan satu persatu? Coba kalau semuanya tuh nggak ada yang ketemu offline sama saya nggak bisa paham satu persatu mahasiswa itu seperti apa. Itu sama saja ketika kalian sedang mengambil data di sekolah gitu. Bagaimana sih responden itu mau mengisi, mau menghargai kalian kalau kalian sebagai peneliti aja tidak mau effort gitu untuk ketemu, untuk perkenalan, untuk menyampaikan tujuan maksudnya itu seperti apa gitu. Jadi untuk mencegah sebenarnya perannya mahasiswa itu mereka mau terjun langsung. Betul. Sebagai terjun langsung di mana objeknya nanti mereka. Iya gitu. Mungkin dapat diambil kesimpulan dari apa yang udah kita tadi bahas terkait apa itu skripsi, bagaimana cara pengajuannya dan segala macam. Sebenarnya kalau secara garis besar skripsi itu prosesnya kita dalam, kalau yang tadi saya tangkap ya, kayak prosesnya kita
dalam apa aja ilmu yang udah kita dapat selama kita kuliah di 8 semester itu. Dan gimana ibaratnya ilmu-ilmu yang udah kita dapat diterapkan secara real nyata gitu kan. Iya. Ya mungkin buat penutup buat bincang-bincang kita ngobrol kali ini, ada nggak sih pesan dari ibu sendiri buat mahasiswa yang kadang kan banyak orang kayak aduh skripsi pusing, dan segala macam. Ada nggak sih kayak ibu mungkin pesan buat mahasiswa yang sedang atau mungkin akan menjalani skripsi biar skripsi itu tetap jalan, terus juga kegiatan aktivitasnya juga jalan, jadi semuanya bisa jalan secara balance gitu. Oke. Skripsi yang baik adalah skripsi yang dikerjakan ya. Pesan saya ke semua mahasiswa yang nanti mau mengambil skripsi ataupun sedang menjalankan skripsi gitu ya, ataupun mahasiswa yang sudah extend 1 tahun nggak selesai skripsinya gitu. Pesan saya cuma satu, ketika kalian mengalami kesulitan, jangan malu untuk bertanya, entah itu ke adik tingkat, entah itu ke kakak tingkat gitu ya. Dan jangan malu juga untuk belajar. Jadi jangan merasa bahwa kan saya ini, ngapain saya harus ini kayak gitu. Jangan pernah merasa bahwa kita tuh udah cukup gitu. Kita selalu butuh belajar entah dimanapun, entah dengan siapapun gitu. Jangan malas juga untuk membaca. Apa yang kita tidak bisa temukan jawabannya itu bisa kita dapatkan ketika kita mungkin membaca jurnal, membaca buku gitu ya, dan berbagai macam sumber lainnya. Terus jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi kalian ketika merasa susah deh ini deh gitu ya, dicoba dulu gitu. Kayak contohnya di mahasiswa bimbingan saya aja deh gitu. Saya kan selalu memberikan slot bimbingan gitu ya, slot ya, ada daftar listnya gitu. Karena apa? Karena biar saya itu fokus. Oh, mahasiswa ini loh dia membahasnya tentang ini gitu. Dalam 1 minggu itu mungkin nggak tentu 1 minggu sekali gitu ya, bisa 2 kali, tapi minimal 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Memang tergantung dari saya free-nya kapan. Karena saya juga kalau misalkan ditanyain terus sama mahasiswa, Ibu kapan ada waktu free gitu ya, nggak ada gitu ya, nggak ada gitu ya. Jadi lebih baik saya menentukan kapan bimbingan dan kalian siap nggak siap tuh harus siap gitu. Contoh katakanlah hari Senin saya akan membuka bimbingan itu untuk 5 mahasiswa. Siapa cepat dia dapat gitu sistemnya gitu. Jadi mereka akan ngelis nama-namanya gitu ya, dan nanti di waktu yang sudah ditentukan mereka datang dan saya sudah bisa konsen dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Nah disitulah tempatnya kalian untuk mencurahkan ke dosen pembimbing itu permasalahannya seperti apa, kendalanya yang dihadapi apa gitu. Jadi nanti tidak ada kata skripsi saya stuck karena dosennya nggak bisa ditemuin, nggak bisa gitu ya. Saya ada standby di sini dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu ya. Jadi nggak ada alasan seperti itu. Nah, ketika kalian diberikan masukan oleh dosen pembimbing pun ya itu harus diperhatikan gitu ya. Jangan sampai kalian juga jadi ajang adu domba gitu ya. Enggak Bu, katanya dosen pembimbing 1 kayak gini udah cukup gitu. Itu dosen pembimbing 2 tuh kesel tuh nanti jadinya. Jangan kayak gitu ya. Sampaikan aja apa adanya gitu. Kalau misalnya dikasih masukan dari 2 dosen pembimbing ya, kalian bagaimana caranya untuk menyatukan kayak gitu. Jadi jangan langsung berpikir bahwa wah sama dosen A susah, sama dosen B juga susah. Jadi saya susah gitu. Udahlah tinggalkan gitu ya. Nah nanti lama-lama kalian nyaman tuh. Lama-lama nggak dikerjakan. Tahu-tahu sudah waktunya masa deadline kalian habis gitu ya, 7 tahun kan sayang di situ. Ya jadi pesan saya ya itu tadi, kalau menemukan kesulitan atau kendala, komunikasikan. Entah itu dengan teman, entah itu dengan dosen pembimbing kalian juga gitu ya. Atau kalian mau curhat juga boleh gitu ya, curhat ke AI juga bisa gitu ya. Gitu. Intinya adalah jangan diam juga gitu ya. Ketika kalian secara progresnya stuck, kalian jangan ikutan stuck juga. Tapi apa nih plan-nya yang harus dilakukan gitu ya. Apakah memang harus banyak membaca atau banyak referensi gitu. Saya paham bagaimana bosannya ketika skripsi gitu ya. Saya pun pernah ada di titik itu 2 kali lagi gitu ya. Jadi dulu ketika saya skripsi itu dan menemukan kendala kesusahan gitu ya, saya tidak malu untuk bertanya ke teman saya gitu. Saya bertanya bagaimana caranya, tolonglah dibantu gitu. Tapi bukan berarti saya menyerahkan 100% tuh enggak.
tapi saya mau belajar gitu ya, saya mau diajari gitu, saya nggak mau saya terima beres enggak gitu, tapi saya mau tahu ini prosesnya itu seperti apa dan harus bagaimana gitu ya. Dan sebagai teman pun jangan pelit gitu ya, kalian tuh nggak akan ketinggalan kok gitu, atau juga wisudanya sama-sama gitu ya. Jadi nggak usah yang apa sih nggak tahu ujian duluan gitu, kan kesel kayak gitu kan gitu. Jadi ya udah gitu, jadi apa banyak baca, banyak cari referensi gitu ya. Terus agar kalian tidak terbebani, kasih jeda. Maksudnya dalam arti kasih jeda adalah ketika kita buat bab 1 nih, bab 1 udah 3 hari mentok gitu-gitu aja gitu, direvisi terus gitu. Udah ketemu sama dosen pembimbing dengan saya lah misalnya gitu ya, udah 5 kali bab 1 terus gitu ya, nggak ACC gitu ya. Udah kalian jeda dulu, healing dulu boleh, ke Curug mungkin gitu ya, atau misalkan kalian dengarkan lagu atau kalian nonton apa segala macam gitu ya. Nanti dari situ pasti akan ada hidayahnya gitu ya, ada wangsitnya. Dulu saya juga stuck gitu di latar belakang masalah itu, nggak selesai gitu ya. Terus akhirnya udahlah saya tinggalin dulu, saya pergilah tuh ke Curug gitu. Nah di situ tiba-tiba kepikiran kayak, oh iya kan harusnya gini ya kayak gitu. Balik lagi udah fresh gitu, udah bisa mengerjakan lagi gitu. Tapi bukan berarti kayak wah emang mahasiswa tuh harusnya kayak direvisi terus gitu, enggak gitu. Revisi itu berarti memang dosen pembimbingnya itu masih mau mengarahkan gitu. Coba kamu bener apa enggak tuh, tiba-tiba udah ya ACC oke ACC. Itu tanya dosen pembimbing udah males tuh. Itu saya sih kayak gitu maksudnya. Saya kayak gitu. Kalau saya udah nggak mau ngasih masukan berarti saya udah males karena kalian nggak mau dibimbing kayak gitu. Ya gitu-gitu sih. Jadi pesan saya adalah jangan menyerah, tetap semangat. Kalau ada yang susah, kenapa harus yang mudah? Loh. Gitu, ya. Terakhir yang nantinya mau ngambil skripsi ataupun lagi jadi skripsi, pesan dari Ibu Lucy itu yang pertama, skripsi yang baik adalah skripsi yang dikerjakan. Yang kedua, jangan malu bertanya ya Bu ya. Terus yang ketiga, kalian tuh jangan sampai persiapan skripsi, tapi kalian nggak mau baca ya Bu? Iya betul. Nah yang terakhir mungkin dari Bu Lucy sendiri tadi bilang kalau misalnya kalian udah burn out, jangan dipaksakan, tapi dikasih jeda. Oke. Mungkin kayak gitu aja Pak ya ngobrol-ngobrolnya. Mungkin kita bisa ngobrol yang lain waktu. Bisa. Terima kasih Bu Lucy buat waktunya, buat mengisi ngobrol-ngobrol kita kali ini. Oke, sekian teman-teman ngobrol kita pada siang hari ini bersama Ibu Lucy. Mungkin lain waktu kita bakal ngobrolin yang lebih seru lagi. Oke, mungkin cukup sekian posisi kita kali ini podcast Insight Informasi. See you.